Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi bisnis Prodi Manajemen tahun 2021 Institut Teknologi Indonesia akan mempresentasikan tentang pesan, audiens, dan saluran komunikasi. Alangkah baiknya sebelum kami berpresentasi, kami memperkenalkan diri. Untuk saya pribadi, saya Erza Nurfadia Rohali dan rekan-rekan saya. Saya Nazla Zara Saidah. Saya Susadia. Saya Cut Santrina Alfa. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Pesan bisnis yang akan disampaikan itu bermula dari suatu ide atau gagasan dalam kegiatan bisnis. Gagasan itu sangat luas bercampur aduk dalam alam pikiran. Perlu dirumuskan secara fokus dan disederhanakan agar lebih menarik. Pesan itu harus diolah, diformulasikan sebaik mungkin. Diperlukan kemampuan membuat pesan yang disesuaikan dengan sasaran atau audiens. Banyak pesan yang gagal karena tidak mampu menganalisis audiensnya. Kita harus bisa membedakan antara audiens ilmuwan, pedagang, pegawai negeri, tentara, buruh tani, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lainnya. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas membuat pesan yang akan dibacakan oleh Najwa Azahra Saidah. Selanjutnya ada menganalisis audiens yang akan dibacakan oleh Cut Santrina Alfa. Dan yang terakhir, memilih saluran komunikasi yang akan dibacakan oleh Susi Aditya. Next, lanjut. Oke, bagian pertama yaitu membuat pesan. Pesan adalah suatu kehendak, pemikiran atau ide yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan. Untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah, yaitu perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi pesan. Perencanaan pesan dimulai dengan menentukan tujuan pesan, di mana tujuan itu bisa berupa penyampaian informasi, membujuk atau persuasi, dan permohonan kerjasama kolaborasi. Penyusunan pesan dimulai dengan menulis ide gagasan secara panjang, lebar, dan selengkap mungkin. Ide ini ditulis berdasarkan data yang ada. Misalkan suatu perusahaan ingin memasarkan suatu produk baru. Terlebih dahulu harus diketahui keunggulan apa dari 30 produk ini. Apa keunggulannya dari harga, mutu, dan apa lagi. Kalau keunggulannya pada harga dan mutu, maka pesan yang kemudian dibuat dengan kalimat pendek mengarah kepada kedua keunggulan tersebut. Contoh, belilah produk kami yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Lalu di sini ada revisi pesan. Ada kalanya setelah dievaluasi, pesan ini kurang efektif, kurang mendapat tanggapan karena masyarakat terutama ingin tahu bagaimana garansi purna jualnya. Kalau hal itu yang terjadi, maka pesan ini perlu direvisi sesuai dengan keinginan masyarakat. Pesan itu bisa direvisi sebagai berikut. Belilah produk kami. Produk kami yang kualitasnya bagus, harganya murah, dan garansi 2 tahun, serta tersedia tempat servis purna jual di perwakilan kami. Demikianlah pesan dibuat, apakah berupa iklan, spanduk, brosur, dan semacamnya. Sampai pesan-pesan itu benar-benar dipahami oleh masyarakat luas. Kerjasama atau kolaborasi juga demikian. Sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin ditemui hal-hal yang harus disepakati bersama. 2. Menganalisis audiens. Suatu hal yang penting adalah mengetahui sasaran, kepada siapa pesan itu disampaikan. Pengirim pesan harus yakin bahwa audiens yang akan menerima pesan ini merasa bahwa pesan itu memang sesuai dengan keperluannya. Analisis dibuat berdasarkan daya beli masyarakat. Tidak cocok mengkomunikasikan melalui iklan barang yang mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iklan atau pesan itu sia-sia. Analisis juga bisa dilakukan dan dipertimbangkan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, budaya, dan agama. Diperlukan suatu market research seperti yang dilakukan oleh beberapa minimarket. Apakah di tempat itu memerlukan minyak goreng cap A atau cap B? Ukuran kecil, sedang, atau jumbo. Contoh, misal produk yang mau dijual adalah sabun mandi pembasmi kuman. Maka sasarannya adalah para petani, buruh, pekerja kasar. Kalau sabun mandinya untuk penghalus kulit sehalus kulit bintang film, tentu sasarannya 31 adalah masyarakat kelas atas, pekerja kantoran, eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Oke, bagian 3. Memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu ada 2 jenis, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal.
Memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi personal adalah apabila ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi langsung. Biasanya bertatap muka, face to face, tapi bisa juga melalui telepon, HP, WA, internet, chatting. Komunikasi langsung ini dianggap efektif karena akan memperoleh tanggapan cepat. Sedangkan saluran komunikasi non-personal. Saluran komunikasi non-personal adalah apabila komunikasi itu tidak dilakukan tatap muka, tetapi sudah dilakukan menggunakan media. Dalam berbisnis, banyak media yang bisa digunakan seperti brosur, pamflet, iklan, siaran televisi. Ringkasan dari presentasi kami kali ini, yaitu diperlukan kemampuan membuat pesan yang baik supaya dengan mudah dapat diterima oleh audiens. Dalam membuat pesan, dalam komunikasi bisnis ada beberapa hal yang bisa dipilih untuk ditonjolkan supaya menjadi menarik. Misalnya, mengenai harga yang pantas, mutu yang baik, pelayanan yang prima, atau pengiriman yang cepat, atau bisa jadi keunggulan-keunggulan yang lain. Perlu dipilih saluran komunikasi yang sesuai, seperti komunikasi personal yang face-to-face atau menggunakan komunikasi non-personal. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.